Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Karna. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan jurusan Informatika Teknik. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mendownload dan menginstal PostgreSQL, yaitu database. Langkah awal yaitu membuka browsernya di sini, lalu diketikkan PostgreSQL. Nah, di sini ada paling atas yang namanya postgresql.org. Kita klik di sana. Lalu sini tengah-tengah ada download. Klik aja download. Nah, di sini di download sesuai dengan operasi sistem masing-masing. Ada yang Linux, ada macOS, ada Windows, ada BSD dan Solaris. Dan di sini saya menggunakan Windows, jadi saya pilih Windows. Nah, setelah di sini bisa lihat saja apa saja versi dari PostgreSQL ini sesuai tahunnya. Nah, cara mendownloadnya kita ada di paling atas nih, download in the installer. Nah, ini ADB. Kita klik aja di paling atas ini. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita download sesuai versi yang diinginkan kita. Saya download versi terbaru dengan Windows 64 bit di sini. Nah, ditunggu saja, nanti dia download tersendiri. Nah, sudah terdownload. Di sini karena saya sudah download, jadi langsung saja kita install menuju downloadannya. Nah, di sini sudah ada downloadannya PostgreSQL 15.3 Windows 64 bit. Kita klik dua kali, double klik. Tunggu sampai muncul Windows seperti ini. Kita yes. Lalu ditunggu aja. Nah, setelah muncul seperti ini, welcome to the PostgreSQL Setup Wizard. Kita next. Lalu di sini ada install directory-nya. Kita next aja defaultnya. Lalu apa saja yang diinstal, ada 4 ini, kita checklist semua. Kita next. Lalu ada data directory untuk penyimpanannya. Kita next saja, biarkan default. Lalu next lagi, next lagi, next lagi sampai install. Di sini akan memakan waktu banyak, jadi saya akan skip videonya. Nah, di sini sudah selesai, bisa di finish aja. Nah, di sini ada pilihan, kita pilih yang 15 tadi, next. Nah, di sini kalian bisa skip aja, harusnya kalian cari di pencarian karya pgadmin 4 sudah terinstall seperti ini. Ini boleh disilang aja. Untuk close the build wizardnya nanti saja, karena ini sudah bisa dipakai. Kita tunggu sampai pgadmin 4 starter. Nah, di sini saya memasukkan password 123456. Apa benar passwordnya? Oke, benar. PostgreSQL 5. Kita masukkan password yang tadi 3456. Di sini sudah ada database. Nah, di sini ada data mahasiswa. Ini database sebelumnya punya saya. Ini ada database. Cara membuat database baru yaitu dengan klik kanan create database. Nah, di sini ada nama database-nya mau dibuat apa. Kita contoh data karyawan. Seperti ini. Lalu kita save. Nah, di sini muncul sama kayak data mahasiswa. Ini ada dua database. Kita masuk ke data karyawan. Cara menambahkan tabel di PostgreSQL ini dengan cara mengklik database-nya, data karyawannya, lalu ke skema. Lalu di skema ada publik, kita klik publik, lalu ke bawah. Nah, di sini ada table. Karena sini masih kosong, tidak muncul apa-apa jika diklik. Cara membuatnya dengan klik kanan, create table. Seperti ini. Kalau udah, di sini ada nama tabelnya mau dibikin tabel apa, misalkan saya mau buat karyawan. Di sini ini
ownernya kita bikin default, skemanya juga default aja, table space-nya kita pg default aja. Partition table ini fungsi untuk menghubungkan antar table, jadi kita matikan aja. Lalu ke kolom, di sini kita buat berapa kolom sesuai kebutuhan. ID kita pakai integer. Kenapa saya pakai integer? Karena default integer itu sampai 8 sudah cukup untuk ID. Sini not null, kita checklist panjangnya tidak usah, scale tidak usah, primary key. Lalu kita tambahkan kolom lagi sebelah sini, nama. Kita masukkan tipe datanya, kita menggunakan char, char aja, char dengan kita pakai char. Bentar. Ya, pakai char. Not null, primary key-nya tidak usah karena sudah ada di ID. Kita tambahkan lagi umur. Kita tambah umur pakai big integer. Kenapa saya pakai big integer? Karena default dari big integer ini ada 15 digit, sedangkan integer ini ada 8 digit, maka yang lebih besar. Lalu kita pakai not null, kita tambah lagi, lalu kita masukkan misalkan alamat. Nah, kita pakai teks di sini. Ini juga pakai teks saja, karena default dari teksnya lumayan banyak untuk digitnya. Kita tambahkan lagi misalkan tanggal lahir seperti ini, kita pakai date. Nah, sini saya punya 5 kolom. Ini not null, bikin not null, jangan lupa setiap ini harus not null. Karena apa itu not null? Not null itu datanya harus diisi. Jadi misalkan kita input data semua ini harus terisi, tidak boleh ada yang kosong. Setelah itu bisa di save aja di sini. Kita cek lagi namanya karyawan, kita benarkan karyawan. Nah, sudah, kolomnya sudah ada 5 kolom ya, kita save. Nah, ini sudah ada. Nah, muncul di sebelah sini, sebelah kiri sini. Kalau cara mengeceknya, klik kanan lagi, terus ke view, all arrow. Nah, di sini sudah ada nih ID, nama, umur, alamat, tanggal lahir. Cara inputnya, kita klik di sini add row. Nah, cara manualnya kita klik sini, misalkan ID kita 1, kita masukkan namanya Andi Karna, lalu umurnya 22 dengan alamat Tangerang, lalu tanggal lahir 19/03/2001. Sini. Kalau sudah, gimana cara save-nya? Ada di tombol sini, save data change. Kita save data save successfully. Cara ceknya lagi gimana? Kita refresh lagi di sini, kita cari view lagi, all row lagi. Nah, di sini akan muncul data-datanya. Ubahnya gimana? Misalkan saya ubah di caranya di sini, nama saya ubah jadi hanya gede Andi Karna, pakai spasi juga. Kita oke. Sini data keubah, lalu kita save lagi. Data save, kita cari lagi, kita view, all row lagi. Nah, di sini udah terubah. Terus cara menambahkan kolom lagi di sini dengan cara kita klik kanan sini, properties. Dia balik ke table yang ini lagi. Kita bikin kolom, kita tambah lagi di sini. Misalkan saya mau menambahkan jabatan. Kita cari enum, ada nggak ada enum. Kita pakai apa ya? Misalkan teks saja lah, pakai biasa aja teks. Save lagi. Jabatan
of relation karyawan content not null. Di save dulu, boleh kosong dulu, kita refresh, row lagi, datanya null. Kita isi jabatannya operator begini, kita save dulu, save lagi, kita arrow lagi. Nah, sudah muncul datanya sini. Ketika saya properties lagi di sini, kita lihat kolom, dibikin nonton bisa. Nah, sudah bisa. Nah, ada cara kedua untuk mengisi data ini tidak secara manual, yaitu dengan cara SQL. Dengan cara klik di sini di database-nya, kita query tool di sini, lalu kita masukkan insert into nama tabelnya apa? Karyawan. Seperti ini, buka kurung tutup kurung gini, isi yang pertama ID, yang kedua nama, name, yang ketiga alamat, umur, alamat, lalu tanggal lahir, lalu jabatan. Seperti ini, bikin values-nya dalam kurung ke kurung gini, ID-nya 2 misalkan, Nova, yang ketiga ada umur 22, lalu yang ketiga alamat Tangerang, ada tanggal lahir 01 10/2001, yang terakhir jabatan admin. Sini titik koma. Adminnya kita ini. Nah, seperti ini, titik koma udah, kita jalanin. Sukses. Kita cek lagi, kita refresh dengan cara klik kanan, refresh. Kita cari di karyawan, view all row. Sudah ada 2 data. Nah, benar ada 2 data. Nah, di sini kolom udah ada, ini constant. Lalu cara menambahkan tabel lagi dengan cara SQL, balik lagi ke data karyawan kita. Kita query tool lagi. Di sini kita coba buat tabel baru dengan cara create table. Kita namakan users. Buka kurung tutup kurung, kita enter, terus kasih nama, name, dengan tipe data text biasa, text, lalu not null, close emailnya bikin teks juga, not null, password, bikin teks, not null, terus primary key kita kasih di email. Di sini jangan lupa titik koma, kita jalankan. Not null, nah lupa enter, kita jalankan lagi. Sukses, kita refresh. Ada, nah di sini. Kita coba lagi buat tambahkan data. Create. Query itu lagi. Insert into user, nama tabelnya apa, users dengan value name,
tadi email, password, kita kasih value nya apa, namanya, aduh jangan lupa petik Andi Karna, lalu emailnya karena Andi at email, aduh tipe gmail.com, lalu passwordnya 123456 seperti ini. Tutup kolom, kasih titik koma, terakhir jalankan. Sukses lagi, kita refresh lagi. User, kita lihat cek datanya. Nah, arrow, nah sudah ada datanya di sini. Nah ini sudah selesai database data karyawan. Cara menghapus databasenya yang ini, misalkan saya mau menghapus data mahasiswa, di sini delete drop, yes, hilang. Ini juga bisa di delete drop, tapi saya tidak mau. Cara hapus table, klik kanan, delete drop juga bisa gitu. Kalau cara hapus data manualnya secara ini, misalkan saya mau lihat data ini, misalkan mana view all row, saya menghapus data Nova, kita klik angkanya sini 2, delete, lalu save. Data save sudah dihapus begitu. Oke, mungkin sekian dari download dan install PostgreSQL ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.